Nama saya Sutomo. Ya. Saya petani sawah dan holti. Mau tukang dewan? Toko. Omane bangun cok bareng sih. Dari tahun 2009. Yang untuk di lahan pertanian seluas 3 hektar. Tidak cuma, kadang-kadang kita pakai tabur, terus pakai sistem icir. Ya kadang-kadang ada bantuan dari pemerintah, kadang-kadang bibit dari kepanenan saya sendiri. Kabupaten Halmahera Timur adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku Utara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Kota Maba. Penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2020 berjumlah 91.707 jiwa. Dengan luas wilayah 6.571,37 km persegi, terdiri dari 10 kecamatan dan 102 desa. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di sini adalah bekerja sebagai petani dan nelayan. Otomatis saya bayar karena dengan luas lahan yang mumpuni, otomatis saya melibatkan orang banyak. Kalau untuk bibitnya, karena kami itu istilahnya itu menanam nggak ngikuti apa yang diinstruksikan dari Menteri Pertanian, otomatis dalam 3 hektar itu maksimal yang saya untuk persamaan 1,5 kintal. Nah, 1,5 kintal kalau diuangkan menjadi 750, tergantung dari harga padi mengikuti harga padi yang sebenarnya. Ya karena pupuk yang sudah teredar, yang sudah diinstruksikan dari Menteri untuk daerah khususnya Desa Cemara Jaya cuma 2 pupuk, yaitu NPK sama urea. Ya biasanya saya lakukan itu adalah 3 kali kalau kita nanam dari bibit. Nah, itu umur 15, umur 35 dengan umur 45. Ya tergantung sekarang habis pupuknya. Dalam 1 hektar itu maksimal yang saya gunakan adalah kalau ingin meningkatkan hasil mendekati setengah ton, 10 sak. Ureanya 2 sak, NPK-nya 8 sak. Itu biaya berapa tuh? Nah, sekarang kalau pupuk NPK yang sudah disubsidikan dari pemerintah itu 115 per sak. Kita dikalikan 8. Otomatis sudah mencakup berapa? Terus ureanya kalau ngikuti tahun yang sudah lalu itu 2019 masih di nominal 90, tapi sekarang sudah 112 per saknya. Jadi dalam 1 hektar itu pakai pupuk NPK 8 sak, ureanya 2 sak, pemupukan 3 kali. Di sini 2 musim panen. Makanya kalau dirinci dari mulai pembajakan,
buat pematang, jabut bibit, sampai tanam, sampai pemupukan, dan sampai panen, sampai penjemuran itu mendekati 12 juta. Dalam 1 hektar yang saya dapat itu maksimal 4 ton, 3,5 ton sampai 4 ton. Kalau ngikuti pasar dan yang ada di Desa Cemarajaya, kebiasaannya itu dalam 1 kintalnya dibeli 500 dengan pedagang, dengan tengkulak. Nah, kalau kita dalam 1 hektar tadi mencapai 4 ton, maka 12 ton. Kalau 3 hektar 12 ton, otomatis modal yang kita beri, yang sudah saya keluarkan 32 juta 32 juta sampai 34. Nah, sekarang kalau 12 ton dikali 500, otomatis kan cuma 60 juta. Nah, dipotong modal 33 juta. Jadi ada keuntungan di situ sebagai hitung-hitungan petani ya. 60 juta diambil 33, otomatis masih 27 juta. Sebenarnya itu makanya kami sebagai petani juga berharap dengan adanya PPL maupun dari Dinas Pertanian, hasil untuk Desa Cemarajaya khususnya, hasil bisa meningkat kalau petani sendiri tahu betul kebutuhannya tanah yang sebenarnya. Makanya selama ini kami berharap dengan dengan pertanian, maka ada penyuluhan khusus untuk tanah supaya petani tadi betul-betul tahu dan paham kebutuhan tanah yang sebenarnya. Maka kalau kita sudah tahu kebutuhan tanah sebenarnya, maka disitulah padi akan bertumbuh bagus dan akan menghasilkan yang mumpuni. pH tanah adalah media alam yang menjadi salah satu aspek penunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk pula tanaman. Subur atau tidaknya tanah dipengaruhi oleh kandungan unsur hara yang berbeda-beda pada setiap jenis tanah. Ya ada, karena petani selama ini tidak tahu kebutuhan tanah yang sebenarnya. Adanya cuma pupuk NPK dan urea, itu yang sudah disubsidi dengan pemerintah. pH merupakan kependekan dari potential of hydrogen, sedangkan pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, maka para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. Ya saya sebagai saya tanam holti seperti rica kecil sama rica besar, dan ada juga limun. Saya kira kalau ada perbandingan antara petani sawah dengan petani holti, itu lebih menguntungkan daripada petani holti. Karena kalau petani sawah dalam 1 musim itu 6 bulan, nanam 1 kali ya tanam 1 kali. Tapi kalau holti nanam 1 kali, kalau kita sistemnya perawatan yang maksimal itu sampai memakan sampai 1 tahun jangka waktunya. Yang untuk saat ini, yang sekarang ini saya kira nggak ada kendala, cuma mungkin dari musim tanam. Nah, kalau yang sudah dilalui itu memang banyak kendala sekali, masalah air, apalagi kalau musim kemarau, terus masalah pupuk. Tapi alhamdulillah sudah berjalan 2019 sampai sekarang, pupuk sudah tercukupi, air juga sudah ya sedikit banyak sudah tercukupi. Yang jadi kendala itu adalah di saat musim panen, karena sekarang alat yang begitu banyak tapi nggak efektif. Pemerintah sudah menyumbangkan begitu banyak alat sintan yang diturunkan di khususnya Desa Cemarajaya, tapi
mungkin dari pengurusnya secara pengelolaan, maka dari itu belum ada pemerataan. Nah, itu yang kendala, apalagi di saat musim hujan. Itu banyak padi yang rusak karena kehujanan. Ya tidak merata karena dilihat dari kondisi lahan. Ada yang nggak bisa dilalui dengan alat, ada yang bisa karena kondisi lahan. Ini sudah 80 hari dari mulai tanam sampai sekarang. Ya mungkin dari mulai tanam sampai habis panen itu sekitar 4 bulan. Lihat dari pertumbuhannya dan kesuburan tanah tuh. Karena ini tanah ini kami kemarin dicek dari teman dari Jimmy Hantu, pengawal pupuk Jimmy Hantu, cuma kadarnya itu cuma 5, yang sebenarnya harus 6,8. Makanya masih ada kekurangan, makanya dianjurkan harus pakai pupuk dolomik. Tapi karena di sini ya kendalanya juga pupuk dolomik itu ya ada, cuma kadang-kadang nggak, kami mau beli juga kehabisan. Sebagian besar kendala yang dialami para petani di Halmahera Timur adalah perihal kadar pH tanah. Minimnya pengetahuan dan kurangnya penyuluhan dari pemerintah mengenai kadar pH tanah membuat para petani agak sedikit kesulitan. Bahkan belum menemukan solusi dan sangat kebingungan dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk menunjang hasil panen yang berkualitas dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dibutuhkan penyuluhan mengenai kadar pH tanah. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan petani dalam menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam di lahan pertanian mereka, sehingga menghasilkan sumber pangan yang berkualitas.